Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu di balik rasa syukur harus diwujudkan dengan amal, yakni ketika kita menjadikan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai jalan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan waktu luang, maka dari waktu luang tersebut kita manfaatkan untuk ibadah. Hari ini kita diberikan kesehatan, maka dari kesehatan tersebut kita jadikan untuk ibadah. Hari ini kita diberikan apa namanya? Hari ini kita diberikan kelapangan rezeki, maka dari kelapangan rezeki tersebutlah yang kita jadikan untuk ibadah. Hari ini kita semua masih bisa menulis, maka nikmat menulis tersebutlah yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah siapapun yang bersyukur kepada Allah adalah ketika dia menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai jalan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Ya, contoh sederhana. Hari ini kita punya handphone, hari ini kita punya laptop, kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk menggibah secara online contoh ya. Nah, maka itu berarti tidak bersyukur. Karena bentuk dari rasa syukur itu adalah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah pada hadir ya Ibu Rahma, Ibu Lucy dan juga Ibu Tika. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah ya. Ini tadi ada yang Anggi ya, yang paling pertama hadir itu. Saya belum tahu ini siapa kayak gitu ya. Nah, yang lainnya belum hadir. Tadi ada Ibu Rahma, Alhamdulillah hadir. Ibu Uci kemana nih Ibu Uci? Hadir, Udah hadir Ustadz. Kayaknya sibuk semua ini, Masya Allah ya. hadir. Assalamualaikum, Ustaz Rahma, Halo, Uci. Tika. Maaf Nah, banget. siap, siap, siap. Jadi Ustadz mau mulai. Yang pertama hadir Ibu Anggi, Ustadz belum tahu kayak gitu ya. Ya udah nunggu ada Ibu Inge, Rahma. Ya udah, Inge oke bukan kita mulai saja. Inge kali Ustaz ya. Oke, apa? Inge, Inge. Ingat kayaknya. Saya tadi Iya. baca sekilas. Oke, Insya Allah ya berarti mulai pertemuan sekarang nanti ada rekamannya di Zoom. Tapi kalau misalkan nanti ingin rekamannya di YouTube bisa Ustadz buatkan YouTube apa namanya tuh buatkan YouTube-nya. Nanti semua rekamannya ada di sana kayak gitu. Jadi ketika dari lihat tinggal lihat playlist yang ada di YouTube seperti itu. Baik, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin disampaikan sebelumnya, kita ulang dari surah Al-Fatihah ya, betul? Oke. Yang pertama, Betul Ustaz. eh, surah Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Nah, maka jika ada surah yang menjadi pembuka di dalam Al-Quran, maka surah tersebut memiliki derajat yang berbeda dibandingkan surah-surah yang lainnya. Ya. Dan Al-Fatihah ini merupakan pembuka kebaikan,
bagi siapapun yang mengamalkannya, bagi siapapun yang menghafalkannya, bagi siapapun yang mentadaburinya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Fatihah ini paling minimal dalam kondisi normal kita ulang sebanyak berapa kali? 17 kali setiap harinya. Nah, maka pasti memiliki makna tertentu. Kenapa diulang 17 kali? Dan salah satu keutamaan surah Al-Fatihah itu adalah surah Al-Fatihah masuk ke dalam rukun sholat. Ya. Nah, maka sahabat Quran yang dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihul Kitab, pembuka kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi misalkan Ibu Rahma, Ibu Lucy, Ibu Tika, dan Ibu Siti lupa membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, maka rokaat tersebut dianggap tidak sah. Termasuk yang harus kita pastikan adalah apakah bacaan surah Al-Fatihah kita itu sudah standar ataukah belum. Dites dong Ustadz satu-satu baca Al-Fatihahnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah dites, sebelum dites itu harus ditalaki dulu, Ibu. Kayak gitu ya. Kayaknya setahun yang lalu gitu ya, ada salah satu dari peserta di kelas tasnya itu, Ustadz, saya pengen privat tapi khusus Al-Fatihah. Ya gitu ya, khusus Al-Fatihah saja, dan itu membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan, padahal basicnya itu udah kuat. Basicnya udah kuat, beliau kayaknya salah satu pimpinan majelis taklim di Jakarta, kayak gitu ya. Setelah 4 kali pertemuan, baru akhirnya Alhamdulillah bisa Ustadz turunkan sanad surah Al-Fatihahnya. Karena begini, surah yang paling wajib bacaannya betul itu adalah surah Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat yang tidak ada Al-Fatihah di dalamnya. Jadi misalkan kita fasih baca Al-Baqarah, kita fasih baca Ali Imran, tapi kalau misalkan Al-Fatihahnya nggak fasih, maka ini dapat mengganggu keabsahan sholat. Karena Al-Fatihah masuk ke dalam rukun sholat. Maka dalam surah Al-Fatihah jangan kita bermain-main. Ya, kita harus pastikan bahwa bacaan Quran kita, terutama bacaan surah Al-Fatihah kita, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapapun. Nah, kesimpulannya begini: siapapun yang rusak bacaan Al-Fatihahnya, maka rusak pula salatnya. Ya, siapapun yang rusak bacaan Al-Fatihah, maka rusak pula salatnya. Ini menunjukkan, sahabat Al-Quran yang dimiliki, ini menunjukkan tentang kedudukan kedudukan surah Al-Fatihah itu yang paling utama dibandingkan surah-surah yang lainnya. Kemudian, yang kedua, ya, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya bunda-bunda pernah nggak melihat praktek ruqyah? Ada yang kesurupan gitu ya, terkena jin. Surah yang dibacakan pertama kali apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Nah, maka di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW berkata, ya, maukah kamu aku ajari sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan surah Al-Fatihah kepada siapa? Kepada Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla, salah seorang sahabat Nabi. Nah, itu salah satu ya keutamaan dari surah Al-Fatihah. Maka ini salah satu keutamanya. Kalau kita mulai belajar, maka kita awali dari surah Al-Fatihah. Kalau kita misalkan memulai aktivitas, awali dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Kayak gitu ya. Karena dengan kita membaca surah Al-Fatihah, kita itu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Coba, Ustaz ingin bertanya kepada bunda-bunda solihah, pernah nggak kita sudah merencanakan sesuatu dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin, tapi pada akhirnya gagal? Pernah atau tidak? Nah, Pernah Pernah. Ustadz. Pernah atau sering?
Sering. Sering. Kayak gitu ya. Kira-kira kita tahu nggak apa salah satu faktornya? Mungkin tidak Padahal melibat. persiapan sudah matang, konsep sudah matang gitu ya. Segala sesuatunya sudah siap, tapi kita menemukan kegagalan. Apa yang mengakibatkan itu semua? Terlalu percaya diri mungkin ya Ustadz. Nah, terlalu percaya diri. Sebetulnya di situ boleh jadi Allah ingin memberikan teguran kepada kita semua. Apa tegurannya? Kamu sudah mempersiapkan segala ikhtiar buminya, tapi kamu belum mempersiapkan ikhtiar langitnya. Makanya kalau anak-anak Gen Z itu mengatakan seperti ini. Dulu aku berusaha untuk apa? Mengatur hidupku dan pada akhirnya berantakan. Maka kuserahkan semuanya kepada Allah. Ya. Nah maka bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah, ikhtiar bumi dan ikhtiar langit itu harus berbarengan. Kita dalam gini, bunda-bunda solihah punya cita-cita enggak? Punya? Kalau Ibu Uci mah kayaknya kalau nggak salah cita-citanya pengen punya 1.000 kontrakan, betul nggak Ibu Uci? Amin. Masuk surga, aku cita-citanya bisa masuk surga. Enggak, cita-cita di dunia ini mah. Coba, punya nggak cita-citanya? Udah hilang cita-citanya Ustadz. Cita-citanya udah hilang kayak gitu ya. Begini, cita-cita itu bagian dari keimanan loh. Dan cita-cita seorang muslim itu harus besar. Ya. Namun, ada salah seorang ulama mengatakan begini. Kalau cita-citamu belum bisa menjadikanmu terbangun di malam hari, maka maka kamu belum sungguh-sungguh. Ya, seulang lagi. Kalau cita-citamu belum dapat menjadikanmu terbangun setiap malam hari untuk mendekat kepada Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu belum sungguh-sungguh. Ya. Karena kalau kita sungguh-sungguh, itulah yang menjadikan kita terbangun setiap malamnya untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadar kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita itu adalah makhluk yang terbatas yang membutuhkan zat yang tidak pernah terbatas. Yang membutuhkan zat yang maha besar. Nah maka bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, ingat. Kita nih misalkan sedang proses untuk mempelajari Al-Quran. Ikhtiar buminya kita kerjakan, ikhtiar langitnya kita kerjakan. Ya, hanya ikhtiar langit, ikhtiar bumi nggak dikerjakan juga salah. Coba Ustadz ingin bertanya kepada bunda-bunda solihah. Ketika Rasulullah SAW hendak melawan pasukan kafir Quraisy di perang Badar, Rasulullah mempersiapkan kendaraan tidak? Mempersiapkan. Mempersiapkan perbekalan tidak? Mempersiapkan. Mempersiapkan senjata tidak? Mempersiapkan. Rasulullah berdoa atau tidak? Berdoa. Dan salah satu doanya itu adalah yang diabadikan di dalam sejarah. Apa? Ya Allah, kalau aku kalah dalam perang ini, aku khawatir tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyembah kepadamu ya Allah. Maka menangkanlah aku. Kayak gitu. Nah maka bunda-bunda yang dimana Allah, kembali lagi kepada apa yang tadi kita bahas gitu ya. Boleh jadi ketika kita menemukan kegagalan, bukan karena persiapan kita yang kurang matang, bukan. Bukan karena apa namanya itu, bukan karena kita yang belum serius, bukan. Tapi kita tidak melibatkan Allah di dalam aktivitas kita tersebut. Ya, kita tidak melibatkan Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, salah satu ciri dari orang-orang yang beriman itu adalah melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Kayak gitu. Ustadz udah mengajarkan itu kepada anak Ustadz. Kayak gitu ya. Makanya Zain itu kalau misalkan Ustadz tegur, dia langsung nanya, Allah nggak suka ya kalau Zain ngelakuin ini? Ya, kayak gitu. Nah maka itu yang harus jadi standar kita. Bukan tentang orang lain suka atau tidak. Karena begini, bunda-bunda solihah. Coba kita bayangkan apa yang terjadi 10 jam atau bahkan 3 jam setelah kepergian kita. Ya, satu hari dah. Satu hari kita bayangkan apa yang terjadi setelah kematian kita. Apa?
Orang-orang di kantor kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, betul? Orang-orang sedang menikmati makanan yang dihidangkan ketika misalkan tahlilan di rumah kita, gitu ya, sambil mengomentari ini kurang asin, ini kurang manis, ini kurang seger, ya. Teman-teman kita sudah kembali ke dunianya, ketawa-ketawa, kayak gitu ya. Nah, coba kita pikirkan kembali bunda-bunda solihah. Selama ini, kebanyakan manusia hidup hanya untuk mendapatkan validasi dari manusia. Padahal ketika kita sudah meninggal, mereka sudah akan melupakan kita. Sedangkan di kehidupan akhirat yang paling kita butuhkan validasi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita keliru. Kita kita membranding terbaik untuk kehidupan dunia kita, tapi kita membranding sesuatu yang buruk untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Oke. Bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita awali surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama. Perlu kita pahami, para ulama para ulama fikih itu berbeda pendapat. Apakah surah Al-Fatihah ini masuk ke dalam awal surah ataukah bukan? Ya. Jadi ada perbedaan pendapat apakah surah Al-Fatihah apakah basmalah ini masuk ke dalam ayat pertama ataukah bukan. Karena ada pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa basmalah ini adalah pemisah di antara dua surah. Ya. Basmalah itu pemisah di antara dua surah. Nah, maka pemahaman kita ini akan berpengaruh terhadap bacaan sholat kita. Contoh, kalau imam memiliki pemahaman bahwa bismillah itu bukan masuk ke dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, maka biasanya dia menyamarkan bacaan Al-Fatihahnya. Pernah nggak mendengar imam bismillahnya nggak kedengar tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin? Pernah? Nah, itu berarti mengambil pendapat yang bismillah bukan masuk ke dalam ayat yang pertama. Tapi kalau misalkan imam membaca bismillahnya secara jahar, secara jelas, maka dia mengambil pendapat bahwa basmalah itu masuk ke dalam ayat yang pertama. Ya, seperti itu. Baik. Bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kami mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillah itu masuk ke dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ya, Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Pada ayat yang pertama, ini mengajarkan kepada kita gitu ya, bahwa nama Tuhan kita yang telah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu memiliki sifat yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Maha pengasih. Coba bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri Allah itu maha pengasih, ya. Allah memberikan rezekinya nggak sekedar kepada orang-orang yang beriman, betul? Tapi Allah pun memberikan rezekinya kepada orang-orang yang tidak beriman. Coba Ustadz mau tanya, kalau kita mau ngasih hadiah kepada orang yang kita cintai atau musuh kita? Yang kita cintai ya Ustadz Yang ya. kita cintai pastinya, yang baik kepada kita. Allah nggak seperti itu. Ada orang yang menentang kepada Allah, Allah masih berikan rezeki kepadanya. Ada orang yang murtad, Allah masih berikan rezeki kepadanya. Kayak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha pengasih. Kemudian yang kedua, Ar-Rahimi, Allah itu maha penyayang. Ya. Allah itu maha penyayang. Salah satunya bukti Allah itu maha penyayang. Bunda-bunda solihah pernah nggak sholat subuhnya terlambat bangunnya? Pernah. Ketika Ya. bangun, melihat Sering. jam sudah jam 7. Ya. Melihat jam sudah jam 7, buka jendela, buka jendela, buka tirai sudah terang. Tapi apa hal yang paling mengejutkan? Allah masih menghidupkan kita di pagi itu.
Ya, benar-benar salihah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu Uci pasti sudah mendapatkan materi ini kayak gitu ya. Ar-Rahimi, Allah Maha Penyayang. Ciri dari Allah Maha Penyayang itu salah satunya adalah apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bunda-bunda salihah tahu nggak? Malaikat yang akan menyampaikan azab itu sebetulnya greget. Kalau ngelihat apa? Ada orang yang maksiat. Ya Allah, udah saatnya belum nih ya Allah? Gitu ya. Kata Allah apa? Tunggu sabar. Ya, aku masih berharap hambaku ini bertobat. Melakukan maksiat lagi. Ya Rob, sudah saatnya belum? Udah ini, apa namanya? Udah greget. Kayak misalkan ginilah benar-benar salihah. Kita jadi seorang owner. Kita jadi seorang founder. Ngelihat ada anak buah yang kerjanya nggak benar. Kira-kira apa kemauan kita? Apa? Berikan Cat. peringatan. Kalau udah diberikan peringatan masih diulang, bagaimana? Iya, Cat kan tuh. Seringan itu, semudah itu kita mengatakan cat. Gitu ya. Coba kayak gitu. Misalkan kita bermaksiat kepada Allah, terus Allah pecat gitu ya. Allah matikan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak melakukan itu semua. Kayak gitu ya. Nah maka kasih sayang Allah kepada hambanya itu nggak perlu diragukan. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita lalai dalam melaksanakan ibadah salat, ketika kita lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memerintahkan kepada paru-paru untuk apa? Untuk menghirup oksigen agar kita masih tetap bisa bernafas. Coba benda-benda salihah. Di di udara di sekitar kita tuh kan banyak ya kandungannya. Ada apa namanya? Ada karbon dioksida, ada hidrogen, ada oksigen, tapi hidung kita itu mampu memfilter yang masuk ke paru-paru kita apa? Oksigen. Itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, coba ketika kita lalai, ketika kita malas, ya, ketika kita malas belajar, ketika kita misalkan malas membaca Quran, ketika kita malas ke majelis ilmu, kayak gitu ya, atau ketika kita malas untuk mengerjakan sholat, Allah masih memerintahkan jantung untuk apa? Memompa darah ke seluruh penjuru tubuh kita. Nah maka begini, benar-benar salihah. Andaikan kita punya robot, yang robot itu kita gunakan awalnya untuk apa? Untuk melayani setiap kebutuhan kita. Tiba-tiba robotnya nggak mau nurut. Apa yang kita lakukan? Matiinlah robotnya, buang kayak gitu ya. Mudah nggak bagi kita untuk mematikan robot tersebut? Mudah. Tinggal apa? Tinggal pencet tombol off-nya. Selesai sudah. Nah maka dari itu, benar-benar saleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama yang terdapat di dalam Al-Quran ini, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu maha pengasih dan Allah pun maha penyayang. Makanya begini, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita kerjakan di masa lampau, sekelam apapun masa muda kita, ya, Allah itu maha pemaaf gitu. Allah itu maha penyayang. Tandanya apa? Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini. Maka dari itu, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, apa hal yang terbaik yang menyebabkan kita masih dihidupkan pagi ini? Afan, malam ini, hari ini. Apa? Karena Allah tahu kita ini banyak salahnya. Karena Allah tahu kita ini banyak dosanya. Dan Allah ingin kita semua bertaubat. Maka dari itu, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kecintaan Allah kepada hambanya itu nggak perlu diragukan. Ya, nggak perlu diragukan. Coba Ibu Uci boleh jawab pertanyaan Ustadz. Yang lain juga mungkin ada ya. Ibu Uci tahu ketika ada Bani Israel yang bermaksiat, azabnya langsung turun atau tidak Ibu Uci?
Eh, iya. Langsung turun. Jadi begini, ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tangguhkan. Allah tangguhkan azabnya. Allah berikan kesempatan lebih banyak agar mereka diberikan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, misalkan orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, ya, mereka meminta makanan dari langit berupa manna wa salwa. Kemudian makanan dari langit tersebut turun. Nabi Musa mengatakan, makanlah tapi jangan dibawa ke rumah. Orang-orang Bani Israel itu biasa ngeyel. Dibungkuslah, dibawa ke rumah. Apa yang terjadi? Besoknya mereka semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Kirodatan khosiin. Apa kirodatan? Ada yang tahu? Kirodatan apa? Ibu Rahma, Ibu Tika, Ibu Siti Komariah? Apa kirodatan? Kirodatan itu adalah kera. Ya gitu ya. Nah maka bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah gitu ya, tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Coba bunda-bunda salihah silakan nanti buka dalam Quran surah Al-Munafikun ayat ke-11. Ya, surah Al-Munafikun ayat ke-11. Keinginan orang-orang yang sudah wafat itu hanya kembali ke dunia. Mereka nggak berpikir tentang rumah mereka. Mereka nggak berpikir tentang kendaraan mereka. Mereka nggak berpikir tentang harta yang selama ini mereka kumpulkan. Yang mereka inginkan satu apa? Kembali ke dunia untuk beramal saleh agar itu yang menyelamatkan mereka di yaumil akhir. Kayak gitu. Nah maka dari itu, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati, keinginan besar mereka itu adalah kembali hidup. Ya. Jangan sampai kita orang yang hidup nggak sadar akan hal itu. Menyia-nyiakan waktu kita. Karena umur itu nggak kerasa. Coba, bunda-bunda salihah kayaknya merasa perasaan baru kemarin deh lulus SMA ya. Sekarang udah kepala 3. Sekarang udah kepala 4. Kayak gitu. Ya, waktu itu cepat. Ya, makanya gini, waktu itu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita bisa menggunakan waktu, bisa memanfaatkan waktu, maka pedang tersebut akan bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakan pedang tersebut, maka pedang tersebutlah yang akan melukai kita. Ya. Kemudian, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ayat yang kedua. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Ya, ketika kita mendapatkan satu keberhasilan di dalam kehidupan kita, maka kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Untuk menunjukkan apa? Andaikan bukan karena bantuan Allah, nggak mungkin kita bisa sampai di titik ini. Nah, kadang kan suka dijadi bercandaan ya. Ih, kamu kok kamu pinter banget sih gitu ya. Terus orang tuanya mengatakan, siapa dulu ibunya? Siapa dulu bapaknya gitu ya. Itu pernyataan yang sederhana tapi akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Kenapa? Ketika kita mengatakan seperti itu, maka Allah melepaskan penjagaannya dari anak-anak kita. Maka bunda-bunda salihah, pernah menyaksikan nggak? Kalau misalkan ada orang yang baru dipuji, tiba-tiba besoknya sakit. Ada? Terutama paling sering terjadi kepada anak kecil. Itu yang disebut dengan ain. Ya. Masya Allah, ganteng banget. Besoknya sakit. Masya Allah, cantik banget. Besoknya sakit. Karena tatapan mata yang membuat seseorang itu sakit nggak sekedar tatapan mata hasad. Tapi tatapan mata yang takjub tapi tidak dibarengi dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, maka itu bisa menjadi penyakit. Ya.
Maka bunda-bunda salihah yang dimana Allah Subhanahu wa taala begini. Kesimpulannya, kita itu nggak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Ya, kita itu nggak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita hari ini bergerak atas kuasa kita atau karena Allah? Karena Allah Karena Karena Allah. dan dia. Allah mendesain tubuh Semua kita dengan kejadiannya sebaik-baiknya. Dari mana? Hmm. Dari akal ini bisa mengirimkan apa? Bisa mengirimkan instruksi kepada tangan kita, memberikan instruksi kepada mulut kita, kepada mata kita, kepada hidung kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita merasa ini adalah pencapaian kita, Allah tarik itu. Allah tarik kemampuan kemampuan di otaknya untuk mengirimkan perintah, maka apa yang akan terjadi benar-benar solihah? Kita nggak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, ya, ketika kita misalkan mengatakan seperti ini, wih, kamu kok bisa sukses ini? Iyalah, ini semua hasil kerja kerasku. Ada nggak? Sering ya kita dengar seperti itu ya? Kok kamu berhasil banget sih? Kok kamu hebat banget ya? Ini semua hasil kerja kerasku. Kira-kira pernyataan itu betul atau salah? Salah. Salah. Kayak gitu ya. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa mengatakan, Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Nah, itu harus dihafalkan. Jadi kalau misalkan kita dipuji, ya, kita misalkan dapat apa tadi, kalau cita-cita, mungkin ada cita-cita yang terkubur, insya Allah akan bangkit dari kuburnya dan tercapai cita-citanya kayak gitu ya. Kita bisa menggapai cita-cita kita, kemudian apa? Kita mengucapkan Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Kayak gitu ya. Ucapan itu sebagai bentuk rasa syukur. Karena begini, yang paling berat dilakukan salah satunya adalah bersyukur ketika lapang. Karena jujur atau tidak, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kebanyakan orang baru mengingat Allah ketika sempit, ketika sulit, ketika sakit, akan tetapi ketika sehat, kebanyakan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ustadz mau tanya, siapa yang weekend kemarin jalan-jalan? Semuanya Aku. ya? Oke, jalan-jalan Ibu Uci. Ketika jalan-jalan berapa kali beristighfar Ibu Uci? Nah, enggak. Enggak ingat. Gak inget ya Kayaknya kan? enggak deh. Berapa kali Berapa enggak? kali Aku ketemu sama Inge soalnya waktu itu, Ustaz. berapa kali Weekend. kita bertasbih? Berapa kali kita mengulang bacaan Quran kita, hafalan Quran kita? Ibu ini sambil rekreasi di Jalan Sumarekon Bekasi contohnya. Sambil murojaah. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Kebanyakan ketika diberikan nikmat justru mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah. Maka bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begini. Coba fahami apa yang Ustadz sampaikan ini. Manusia itu mencari kesalahan kita, sedangkan Allah mencari kebaikan kita. Allah itu senantiasa menunggu taubatnya kita. Ya, maka dari itu benar-benar salihah yang dimuliakan Allah, selalu ingat Allah. Kita mau nggak diingat sama Allah? Mau? Mau. Maka begini, syarat agar diingat oleh Allah adalah ingatlah Allah dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit. Dalam kondisi sempit, insya Allah ingat Allah. Tapi dalam kondisi lapang, sedikit orang yang mampu mengingat Allah ketika sedang lapang. Nah, maka dari itu, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunda tahu nggak istidraj? Tahu. Apa istidraj itu? Ujian Coba berupa kenikmatan. kenikmatan. Ujian berupa kenikmatan. Sebetulnya nggak sekedar itu. Istidraj itu adalah sesuatu
yang apa ya? Sesuatu yang disebut dengan hayalan semata. Dan tahu nggak bunda-bunda salihah, seburuk-buruknya istidraj adalah orang miskin yang tidak taat kepada Allah. Kenapa? Dia gagal di dunia, dia gagal di akhirat. Ya, di dunia gagal, di dunia dia miskin, di akhirat pun sengsara. Itulah seburuk-buruknya orang, serugi-ruginya orang. Ya, maka dari itu, uh, benar-benar soleh yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak dengan kita banyak mengingat Allah, dengan kita banyak memuji Allah, itulah yang akan menguatkan hati kita, ya. Karena itu semua tergantung dari rasa syukur kita. Begini, benar-benar salihah. Coba kita pikirkan, berapa angka cukup kita hari ini? Berapa angka cukup untuk kita memenuhi kebutuhan kita setiap harinya? Coba Ibu Rahma berapa? Sehari nih, angka cukupnya berapa? Hmm, berapa ya? 10 Bingung ya? dari 10. Berapa? 20? 10 dari 10, Ustaz. 10 dari 10. Enggak, Eh, angka cukupnya gimana? begini. Agak Dari cukup. segi harta, berapa Oh, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari? oh sehari. Berapa ya? Belanjanya kali ya Ustadz ya. Hari ini untuk masak Segala berapa gitu ya sesuatunya. Ustadz ya. Iya, Oh, coba 100, segala sesuatunya berapa? 100.000, Ustaz. 100.000. Ibu Uci Eh, berapa Ibu Uci? Aku mah hemat, Ustaz 50.000 aja. Oh, revisi 50-50 100.000 untuk maksudnya 2 Ibu ya? hari. Mana mungkin Coba. Uci gendut, makanya banyak. Enggak, itu betul. Ibu Uci nggak pernah bohong. 50.000 itu sekali beli di Shopee gitu. Sekali. 100.000 ya 50.000 Ustadz sekali ya, kalau untuk GoFood. masak Kayak ya. gitu ya. 50.000 sekali GoFood gitu. Nah, begini coba bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, angka cukup tadi kayak gitu ya. Itu menjadikan kita ini nih. Kadang kita punya anggapan, oh, kalau saya bisa mendapatkan uang 100.000 sehari gitu ya, saya sudah tercukupi, betul? Tapi kalau tidak dibarengi dengan rasa syukur, itu pasti akan terasa kurang. Karena sifat manusia itu seperti itu, ya. Dulu cita-cita pengen punya sepeda. Punya sepeda, ih capek juga ya menggoes sepeda. Cita-cita lagi pengen punya motor. Udah punya motor, ternyata kehujanan. Kayak gitu ya. Enak banget ya kayaknya kalau misalkan apa? Kalau misalkan punya mobil. Mobilnya biasa. Wih, ini mah kalau mobil biasa kalau saya nyetir perjalanan jauh pegel-pegel badannya. Suara bising di luar kedengeran. Akhirnya pengen punya cita mobil yang bagus. Dikasih mobil yang bagus, kejebak macet. Kayak gitu ya. Wah, kayaknya saya harus punya pesawat pribadi. Terus nggak pernah ada angka cukupnya. Nah, maka ini yang harus kita penting itu dalam kehidupan, kita harus tahu angka cukup kita itu seperti apa. Karena dari situlah yang menjadikan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, benar-benar soleh, makna dari alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu ya. Alhamdulillah itu adalah dengan kita mengingat Allah, maka itulah yang akan apa? Yang akan menjadikan kita senantiasa merasa tenang. Coba benar-benar solihah, baca kembali sirah nabawiyah. Baca kembali tentang sirahnya Nabi. Nabi itu hidupnya dipenuhi dengan banyak ekspektasi, banyak harapan. Tapi apa yang terjadi? Ekspektasi tersebut banyak yang hancur berkeping-keping. Ya, kita pernah nggak punya harapan bunda-bunda solihah? Kemudian harapan tadi dikubur dalam-dalam, nggak gitu ya? Nah, Rasulullah pun dulu punya harapan. Allah uji harapan tersebut. Yang pertama, Rasulullah berharap keluarganya menerima dakwah yang disampaikan olehnya. Pada faktanya bagaimana? Justru mereka menolaknya. Ya, Rasulullah berharap pamannya yang sangat dicintai, yaitu Abdul Muthalib, masuk ke dalam Islam. Nyatanya wafat dalam kondisi kafir.
Rasulullah berharap penduduk Makkah menerima dakwahnya, namun jangankan menerima gitu ya, Rasulullah dicaci, difitnah, disebut sebagai penyihir, bahkan bisa kita bayangkan nggak ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, apa yang dilakukan oleh penduduk Makkah? Penduduk Mekah melempari Rasulullah dengan kotoran unta. Coba bayangkan. Rasulullah manusia yang paling mulia yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dikotori bajunya, dikotori kepalanya dengan kotoran unta. Tapi Rasulullah tetap bertahan. Karena bertahannya Rasulullah, pada akhirnya dakwah Islam sampai kepada kita semua. Kemudian, Rasulullah berharap penduduk Taif itu menyambut dakwah beliau dengan hangat. Tapi apa yang terjadi? Baru saja datang sampai pintu depan Taif, Rasulullah dilempar oleh batu hingga berdarah-darah. Coba bayangkan. Kemudian, berharap bahagia bersama Khadijah lebih lama. Nyatanya apa? Ketika sedang berjuang, ditinggal oleh istri yang sangat dicintainya. Ya. Nah, maka ketika kita mempelajari Al-Quran, inilah yang membuat apa? Yang membuat Rasulullah itu selalu hadir semangat, selalu hadir harapan, walaupun apa yang terjadi itu berbanding dengan apa yang kita harapkan. Apa? Al-Baqarah ayat 216. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tuh menyampaikan sederhana seperti ini. Apa yang menurutmu itu baik, belum tentu baik untukmu, justru itu buruk bagimu. Apa yang menurutmu buruk itu belum tentu buruk. Padahal itu adalah baik untukmu. Nah maka dari itu, bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk pertama kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, hadirlah rasa syukur di dalam hati kita, hadirlah rasa cukup dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah, selalu ingat Allah di dalam setiap aktivitas kita. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan satu spirit, mendapatkan kita semangat agar kita semangat dalam menjalani kehidupan. Kemudian, siapa itu Allah? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dan maka, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, mudah bagi Allah menciptakan alam semesta ini. Mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia. Berarti mudah nggak bagi Allah untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita? Mudah atau tidak? Sangat mudah. Dunia dengan seisinya saja Allah buat, masa untuk menyelesaikan masalah kita Allah nggak mampu? Kayak gitu ya. Masa untuk menyelesaikan masalah kita Allah nggak sanggup? Ya. Nah maka dari itu bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita putus harapan. Manusia mengkhianati kita, ada Allah yang selalu membersamai kita. Manusia melawan berbuat khianat kepada kita, ada Allah yang senantiasa mensupport kita. Ya. Maka kesimpulannya dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, yang pertama, ya, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maka jangan pernah punya anggapan, Ustadz, saya mah sudah terlanjur banyak dosanya, udahlah biar nggak nanggung masuk nerakanya. Jangan. Kenapa? Bunda-bunda saya pernah dengar nggak ada kisah seorang wanita penzina yang pada akhirnya dimaafkan oleh Allah disebabkan apa? Memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Ya, kemudian bertanya kepada salah seorang ulama, apakah aku mungkin dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Allah akan memaafkanmu asalkan kau bertobat. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia bertobat, melakukan perjalanan untuk berhijrah menuju kampungnya orang-orang yang soleh. Di tengah jalan, bunda-bunda solihah, di tengah jalan, apa yang terjadi? Dia mati.
Dia belum pernah melakukan amal kebaikan ketika hidupnya, tiba-tiba mati. Langsung turun. Yang turun malaikat azab atau malaikat rahmat? Dua-duanya. Ya. Kata malaikat azab apa? Ini rakyat saya ini warga saya ini. Kenapa? Ketika hidup dia selalu melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kata malaikat rahmat, tidak. Ini apa namanya? Ini adalah orang yang soleh. Kenapa? Di akhir hayatnya dia sudah bertobat dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, malaikat aja berdebat. Jadi kalau hari ini kita sesama teman berdebat itu wajar. Yang penting jangan debat kusir. Sampai-sampai datang satu malaikat sebagai penengah ketika malaikat rahmat dan malaikat azab itu berdebat. Malaikat rahmat apa? Malaikat ini sebagai penengah, ya udah, biar adil, coba hitung orang ini ke tempat orang-orang yang bermaksiat dengan orang ini ke tempat orang-orang yang soleh. Kira-kira lebih dekat yang mana? Ternyata apa yang terjadi? Lebih dekat sedikit ke kampungnya orang-orang yang soleh. Padahal dia baru berjalan beberapa langkah. Loh, kok bisa? Ternyata apa? Allah yang melipat bumi menjadikan jarak ke kampungnya orang yang soleh lebih dekat dibandingkan jarak ke kampungnya orang-orang yang ahli maksiat. Sebaik itulah Allah kepada kita, bunda-bunda salihah. Ya, Allah butuh nggak kita beribadah kepadanya? Enggak. Allah butuh nggak sedekah kita? Enggak. Tanpa kita sedekah kepada Allah, Allah maha kaya, betul? Tanpa kita sujud kepada Allah, tetap Allah yang maha besar. Tanpa kita melakukan ibadah kepada Allah, tidak menggeser Allah sebagai Tuhan bagi alam semesta ini. Nah, maka dari itu, bunda-bunda salihah, bukan Allah yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah. Itu yang pertama. Ya, jadi selalu hadirkan rasa, jangan ada istilah, Ustadz saya mah terlambat untuk belajar, nggak ada. Saya mah terlambat untuk memulai, nggak ada. Saya terlambat untuk berhijrah, nggak ada. Itu godaan setan. Ya, berapapun umur kita, kondisi apapun kita, Allah itu akan menerima kita dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, jangan jadi orang yang sombong. Ketika dia mengatakan sebagaimana Korun, ketika Korun ditanya, dari mana hartamu? Ini semua hasil usahaku. Itu pernyataan orang-orang yang sombong. Jadi, orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika dia mendapat satu pencapaian dalam kehidupannya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupannya, dia akan selalu mengatakan, Alhamdulillah, haza min fadli Rabbi. Kalau bukan karena pertolongan Allah, gak mungkin aku mendapatkan ini semua. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah, benar-benar salihah. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke ayat yang ketiga dan ayat yang berikutnya ya. Baik, selanjutnya kami persilakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Yang ingin bertanya boleh diangkat dulu tangannya di Zoom-nya. Yang mengangkat tangan lebih awal boleh bertanya lebih awal ya. Ibu Uci, silakan Ibu Uci dulu. Ustadz ingat pekan kemarin ada satu pertanyaan yang mau ditanyakan Ibu ya. Cuman nggak kesempatan, silakan Ibu. Udah Ustadz, waktu itu aku udah nanya yang tentang sunahnya apa? Fil ini ya itu apa? Yang tentang Siti Aisyah apa? Aisyah yang fi'liyah. Oh, Hadis yang berupa sunnah fi'liyah itu oke. tentang perbuatan Rasul secara langsung yang diajari dan diajarkan ilmunya itu oleh Aisyah karena Oke. melihat perbuatan sehari-harinya Rasulullah. Oke, Sudah siap. Ustadz itu. Siap. Boleh, silakan yang lain barangkali ingin bertanya. Boleh dibuka mikrofonnya ya. Boleh ada kaitannya dengan surah Al-Fatihah atau di luar tema juga nggak masalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz. Perkenalkan saya ingat ini baru pertama nih diajak Mbak Uci Ustadz. Masya Allah. Perkenalkan juga untuk semuanya bunda-bunda. Aku mau tanya nih Ustadz, terkadang kan ada ya apa yang ada harus kita syukuri gitu, jangan sampai kita kufuri gitu kan ya Ya. Ustadz ya. Nah, untuk memaknai itu tuh gimana ya Ustadz? Terkadang tuh kita dikasih nih sebenarnya
tapi dari yang menurut orang baik, tapi merasa berat di kita gitu loh Ustadz. Contoh? Contoh, misalkan saya mendapatkan sesuatu yang menurut orang itu baik, tapi menurut saya ini tuh kayaknya sesuatu yang berat untuk dijalankan gitu loh Ustadz. Apa tuh contohnya? Ah, nah sekarang kan saya gini Ustadz, Kerjaan tuh nyambutnya Ustadz, kerjaan. pekerjaan Ustadz. Oke. Gitu. Misalkan saya saat ini kan dapat kesempatan gitu Ustadz untuk apa ya eh, pekerjaan baru gitu yang menurut orang ini suatu yang baik untuk karir gitu ya Ustadz. Tapi itu sebenarnya buat saya itu rada berat gitu untuk menjalankan Ustadz. Nah, apakah saya ini seperti ini tuh seperti ya tadi harusnya eh, ini harusnya disyukurin, tapi jangan sampai dikufuri gitu. Itu sih Ustadz. Menurut Oke, Ustadz gimana? baik. Bismillah, kayak gitu ya. Begini, bunda-bunda soleh yang dimuliakan Allah. Pernah Ustadz bahas sebelumnya, jujur, kebanyakan manusia itu mereka baru meminta pendapat Allah ketika mereka sedang bingung sesuatu yang tidak mereka sukai, betul nggak? Tapi pernah nggak dalam memilih sesuatu yang kita sukai, kita meminta pendapat Allah? Enggak? Sangat jarang Ustadz. Ya gitu ya. Keterkaitan Jarang. dengan Kita memilih Islam. dengan nafsu kita. Ya, Kita betul. memilih dengan akal kita. Nah, maka poin yang tadi saya sampaikan, melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Maka, coba Ustadz ingin bertanya, ada nggak bunda-bunda salihah yang meminta kepada Allah agar dipersulit hidupnya? Nggak ada Ustadz. Pasti kita mintanya yang terbaik sama Allah Ustadz. Nah, Yang itu gojek. salah satu kesalahan yang banyak orang lakukan. Selalu meminta sesuatu yang mudah. Begini, kenapa itu salah, sahabat yang Allah? Karena doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu itu tidak seperti itu. Ya, kalau kita punya kesempatan, ada rizkinya, sahabat Al-Quran, coba setiap awal tahun kita itu pergi umroh. Sebelum pergi umroh, kita catat apa keinginan yang ingin kita capai di tahun itu. Catat secara detail, ditulis. Kalau misalkan bawa buku. Kita bacakan satu-satu di depan Ka'bah. Terus, di akhirnya kita sampaikan begini. Ya Allah, ini adalah capaian-capaian yang ingin aku capai di tahun ini ya Allah. Kalau dengan ini, menjadikanku semakin dicintai olehmu ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah. Ya Allah, jika karena ini menjadikanku semakin jauh darimu ya Allah, maka persulitlah aku. Kayak gitu. Nah, sehingga di situ kita beralih dari yang tadinya menganggap baik dan buruk menurut kacamata manusia, kita serahkan baik dan buruknya menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, gak ada yang tahu apa yang terjadi di kemudian hari, sahabat Al-Quran. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Ya gitu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Ibu Inge Rahmasari yang dimuliakan Allah gitu ya. Coba Ibu Inge gitu ya. Sampaikan kepada Allah. Lakukan salat hajat. Lakukan salat istikharah. Cuman salat istikharah itu disampaikan. Ya Allah, aku sedang mendapatkan ini gitu ya Allah. Ya Allah, aku bingung apakah aku ini menerimanya atau tidak ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini adalah yang terbaik untukku, menjadikanku semakin dicintai olehmu ya Allah, maka mudahkanlah. Ya Allah, jika apa yang kau lakukan ini justru mendatangkan murkaku, maka persulitlah aku ya Allah. Dan kembalikan aku ke jalan yang benar. Jadi gini, meminta segala sesuatu dimudahkan itu kurang tepat. Harusnya kita minta, ya. Makanya begini, dulu ada salah, Ustadz lupa apakah orang solih saja, seorang ulama atau merupakan sahabat yang dia itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku rasa sakit ketika aku hendak bermaksiat kepadamu. Maka itu terjadi. Ketika dia hendak maksiat, sakit badannya. Ya.
Nah, maka dari itu bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, minta yang terbaik versi Allah. Jangan versi manusia. Karena manusia itu nggak tahu mana yang terbaik untuk kehidupannya. Kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Allah tahu kamu tuh capek. Allah tahu kita tuh capek. Maka apa? Serahkan segala urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, kita senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, senantiasa mensyukuri apa yang Allah tetapkan. Bunda-bunda solihah, tahu nggak? Yang curhat ke Ustadz itu rata-rata gitu ya, mereka yang memiliki kedudukan di dunia. Ya, ada yang pejabat, ada yang pengusaha sukses. Tapi nggak tahu kenapa kalau ketemu Ustadz ngeluh terus tentang masalah. Sampai Ustadz bingung, kamu tuh masalahnya apa sih gitu ya? Punya jabatan, punya harta kayak gitu ya. Kok datang itu ngeluhnya masalah gitu ya? Ustadz Gifar, saya pusing ini Ustadz Gifar. Ustadz Gifar, saya pusing nih lah. Kok hidupnya penuh dengan kepusingan gitu. Nah, kalau Ustadz datang ke Ustadz yang curhat itu orang-orang biasa gitu ya, orang sederhana, apa yang disampaikan? Alhamdulillah Ustadz saya bahagia. Loh, kok kebalik gitu ya? Justru orang yang sederhana itu yang mendapatkan ketenangan hati, orang kaya yang justru tidak mendapatkan ketenangan hati. Nah, maka disinilah gitu ya, pentingnya rasa syukur kita. Karena gini, syukur itu bentuknya adalah begini. Ibu Inge ketika tadi diberikan kesempatan tersebut, misalkan dari pekerjaan tersebut mendapatkan rezeki yang lebih. Maka dari rezeki tersebut ingat terdapat hak orang lain. Kita masih punya orang tua kita orang yang mungkin tidak berpunya, maka wajib kita menafkahinya. Kita punya saudara dan saudara kita itu banyak kekurangannya, maka harus kita tolong seperti itu. Nah, itu bentuk dari rasa syukur. Ya, jadi bentuk dari rasa syukur itu adalah begini. Sadar nggak sih apa yang kita miliki hari ini titipan, betul? Jangankan harta kita, tubuh kita saja titipan. Nah, maka bentuk rasa syukur ketika dititipin sesuatu, maka kita amanah terhadap yang dititipkan tersebut. Ya, misalkan Ibu Inge, ya, Ustadz titip ya, gitu ya. Ini Ustadz titip mobil punya Ustadz contohnya kayak gitu ya. Nah, silakan Ibu Inge mau gunakan apapun gitu, yang penting dalam kebaikan. Ternyata apa? Ibu Inge gitu ya. Ibu Inge gunakan mobil tersebut untuk ngebegal orang contohnya tuh. Nah, itu berarti apa? Khianat terhadap orang yang memberikan amanah kepada kita. Nah, maka begini, setiap kita itu mendapatkan amanah dari Allah. Dan ingat, setiap amanah kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Inge akan ditanya, matanya digunakan untuk apa? Tangannya digunakan untuk apa? Mulutnya digunakan untuk apa? Telinganya digunakan untuk apa? Kenapa? Karena semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Ibu ya. Coba malam ini bangun malam, sholat tahajud, setelah itu sholat istikharah, meminta yang terbaik. Allah, hamba capek ya Allah. Ya Allah, sebetulnya ini pekerjaan bagus ya Allah, tapi saya capek ya Allah. Gitu ya. Ya, saya minta pendapat yang terbaik menurutmu ya Allah. Coba, kalau seperti itu, insya Allah nanti setiap pilihan hidup kita bukan lagi yang terbaik menurut kita saja, tapi yang terbaik juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu ya. Silakan, boleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, bunda-bunda salihah. Terima kasih. Sama-sama. Tidak ada? Insya Allah ya, kalau bunda-bunda salihah mah nggak punya masalah. Gak ada, nggak punya masalah. Jadi Ustaz, saya mah nggak ada yang ditanyakan lah seperti itu. Baik, nggak ada ya? Sudah semua terjawab ya? Ustadz, Oke, satu lagi deh, lanjutan boleh, yang minggu lalu, Ustadz. boleh. Terus kemarin kan di grup Ustadz udah sampaikan mengenai yang talak itu, Ustadz. Ya, Mm-mm. Kalau untuk talak yang satu. lafal kinayah, ungkapan talak yang bersifat samar,
Mm-mm. dan nggak mengandung kemungkinan makna selain talak, tidak talak tersebut tidak dianggap sah kecuali disertai niat dari suami untuk benar-benar menceraikan. Misalnya dia eh, mengucapkan lafal kinayah tapi berkali-kali Ustadz gitu. eh Antara dia nggak niat atau memang mungkin dia nggak kurang mengerti eh, aturan dalam Islam gitu ya Ustadz. Itu gimana ya Ustadz jatuhnya eh, belum talak gitu ya Ustadz? Nah, maka untuk memastikan itu harus kita tanya kepada laki-lakinya, itu talak bukan? Hmm, Itu sebagai bentuk cerai atau bukan gitu. Makanya laki-laki itu nggak boleh bermain-main dengan ucapannya. Walaupun kita bermain-main, misalkan gini, ku kembalikan dirimu kepada orang tuamu. Itu hmm, kalimat talak loh, ya. hmm, Hati-hati. Ku kembalikan dirimu kepada orang orang tuamu. Itu kalimat hmm, talak, kayak gitu ya. Atau apa namanya tuh, kalau ku ceraikan dirimu kan udah jelas ya itu kalimat talak seperti itu. Maka dalam lafaz talak kinayah untuk memastikan ini talak atau bukan harus kita tanya, ini maksudnya talak atau tidak, hmm. kayak gitu ya. Karena kalau ini urusannya talak itu sangat berbahaya karena banyak orang itu yang sebetulnya udah talak 3 tapi melakukan hubungan suami istri, Iya, kayak gitu ya. Nah, iya. itu udah masuk dalam perzinahan. Hmm, Kayak gitu ya, itu sudah masuk ke dalam perzinahan kayak gitu. Dan apa yang harus kita pahami kayak gitu ya, ini pentingnya kita untuk belajar ya, terutama bagaimana sih, mungkin nanti dalam suatu kesempatan kita belajar apa sih yang dimaksud dengan hak suami, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban suami, apa yang dimaksud dengan hak istri, apa yang dimaksud dengan kewajiban istri. Coba Ustadz ingin bertanya, memasak itu kewajiban suami atau kewajiban perempuan, si istri? Dua-duanya. Banget, Ustaz. Sebetulnya begini, memasak itu bukan kewajiban istri. Alhamdulillah ya. Mencuci itu bukan kewajiban istri. Karena kewajiban istri itu hanya satu, yaitu taat kepada suami. Sehingga kalau suaminya memerintahkan untuk memasak, maka taat. Taat kepada perintahnya, kata Ibu Cit ya. Sama aja dong kayak gitu ya. Seperti itu. Dan itulah letak pencapaian tertinggi seorang istri. Ya, laki-laki buat mendapatkan surga, bigweri hisab harus pergi ke medan perang. Nah, nanti Ustadz sampaikan ya dalam hadis Nabi. Hadis Nabi itu menyatakan seorang wanita yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, melaksanakan sholat wajib. Gak disebutkan sholat sunnah di sana. Sampai nanti pada waktunya Allah mengatakan apa? Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Enak atau tidak? Makanya Ustadz sering menyampaikan banyak wanita yang lupa akan pintu surganya gitu. Kayak gitu ya. Contoh, hak istri salah satunya apa? Didengarkan curhatannya sama suami. Itu hak istri. Ya gitu ya. Kan istri itu ingin ya, ini bunda yang hadir kan semuanya bunda-bunda salihah gitu ya. Kita tuh pengen mengungkapkan doang unek-unek walaupun gak dapet solusi kan. Kalau perempuan tuh kan kayak gitu ya. Udah jelas sampaikan, itu lebih terasa plong, fresh kayak gitu ya. Nah, maka Ustadz tuh suka nanya kepada istri itu saat ada yang mau diceritakan gak hari ini? Walaupun mungkin yang diceritakan itu sesuatu yang kecil dalam tanda kutip ya. Remeh, kayak ini loh cerita tadi gitu ya kejeduk. Oh, cerita tadi gitu ya digigit sama Zain contoh kayak gitu ya. Cerita yang kecil remeh tapi itu sangat penting bagi perempuan. Jadi gitu. Kalau saya tanya, ada yang mau ceritain dulu nggak? Nah, cerita. Udah selesai, udah, yuk tidur gitu aja. Itu salah satu. Nah, pentingnya dalam apa? Karena begini, beda antara sama-sama hidup dengan hidup bersama. Beda ya. Kalau sama-sama hidup satu rumah tapi nggak ada ikatan apapun. Sama-sama hidup aja sibuk dengan dunia masing-masing. Sedangkan suami istri itu harusnya apa? Hidup bersama seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. iya. Jadi tanya, itu masuknya kalimat talak atau tidak. Tapi kalau udah diulang berkali-kali, kemungkinan besar itu talak.
Kayak gitu ya. Hmm. Itu tolak. Mm-mm. Seperti itu. Iya. Makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah ya. Insya Allah pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Nanti insya Allah ini rekamannya ada di cloud kayak gitu ya. Ada di cloud Zoom ini kayak gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua kayak gitu ya. Salah satu hal yang terpenting kenapa kita harus hadir di majelis ilmu itu apa? Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan ilma." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Begitu ya. Ustaz tahu sebetulnya lebih enak jalan-jalan ba'da maghrib tuh gitu ya. Lebih enak scroll TikTok ba'da maghrib itu. Lebih enak nonton drakor sambil makan mie ba'da maghrib itu gitu ya. Tapi kita hadir ke majelis ilmu. Lebih enak tiduran tapi kita hadir ke majelis ilmu. Semoga itulah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Bukti kecintaan kita kepada Allah. Agar Allah mudahkan langkah kita menuju surga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bunda-bunda salihah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaihi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wan izin Sehat pamit semua. ya, bunda-bunda salihah ya. Sehat selalu, Iya. berkah selalu. Amin.